Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem informasi pemasaran. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan para peserta terlebih dahulu. Yang pertama ada Andri Irawan, yang kedua ada Sulhamna, ketiga ada Erlin Syarahilidar, dan keempat ada Maulana Umar. Kemudian selanjutnya, sistem informasi pemasaran. Apa itu sistem informasi pemasaran? Adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Kemudian, sistem informasi pemasaran merupakan suatu rancangan yang menekankan pada 3 hal pokok berikut. 3 hal pokok berikut adalah yang pertama, sistem informasi pemasaran haruslah dilihat sebagai suatu sistem yang luas dan bersifat fleksibel. Kemudian yang kedua, sistem tersebut haruslah berbentuk formal dan berkelanjutan. Dengan kata lain, sistem tersebut harus dirancang dengan teliti sesuai dengan tujuan organisasi tertentu. Yang ketiga, suatu sistem informasi pemasaran harus memberikan suatu susunan aliran informasi yang relevan untuk memandu pembuatan keputusan pemasaran. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan yang dikenal dengan 4T. Apa saja 4T itu? Yang pertama ada produk, kedua ada place atau tempat, ketiga ada promosi, dan keempat ada price atau harga. Nah, apa itu produk? Produk yang dimaksud berhubungan bagaimana memuaskan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Produk dapat berupa fisik maupun jasa. Kemudian yang kedua ada place atau tempat. Tempat berhubungan dengan suatu cara untuk memproduksi maupun untuk mendistribusikan produk secara fisik kepada para pelanggan melalui saluran distribusi. Yang ketiga ada promosi. Promosi berkaitan dengan suatu cara untuk mendorong penjualan produk. Untuk memasarkan produk, perusahaan yang sudah dikenalkan kepada masyarakat luas maupun produk baru. Kemudian yang terakhir ada price atau harga. Harga berkaitan dengan elemen-elemen yang berkelanjutan dengan apa yang dibayar oleh para pelanggan untuk mendapatkan sebuah produk yang diinginkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya komponen-komponen sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada komponen input pemasaran, yang kedua ada komponen model pemasaran, yang ketiga ada komponen basis dari pemasaran, dan yang terakhir adalah komponen output pemasaran. Oke, baik, yang pertama komponen input pemasaran. Di sini dalam komponen input pemasaran, sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Yang kedua, komponen model pemasaran. Di sini, model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang berubah dalam bentuk input menjadi output. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan, keperluan, anggaran, operasi, dan strategi. Berikutnya ada komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran.
tapi banyak yang berbagi area fungsional lain. Dan terakhir ada komponen output pemasaran. Di sini tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari baruan subsistem produk, menyediakan informasi produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Next. Berikutnya ada subsistem informasi pemasaran. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, subsistem penelitian pemasaran atau riset pemasaran. Yang kedua ada subsistem intelijen pemasaran. Yang ketiga ada subsistem produk, dan yang terakhir ada subsistem tempat. Nah, di sini yang pertama ada subsistem penelitian pemasaran atau riset pemasaran. Di sini, subsistem penelitian pemasaran merupakan sistem yang berhubungan dengan mengumpulkan, pencatatan dan analisis data pelanggan dan calon pelanggan. Manajer pemasaran dapat menggunakan penelitian pemasaran untuk melakukan segala jenis informasi, tetapi sebagian besar kegiatan ditunjukkan pada pelanggan dan calon pelanggan. Berikutnya ada subsistem intelijen pemasaran. Nah, di sini tiap area fungsional bertanggung jawab untuk menghubungkan perusahaan dengan elemen-elemen tertentu di lingkungan pemasaran yang memiliki tanggung jawab utama pada pelanggan dan pesaing. Seperti area fungsi lainnya, pemasaran juga memiliki tanggung jawab pada pemerintah dan komunitas global. Berikutnya ada sistem produk. Sistem produk berguna untuk membuat rencana produk baru, seperti siklus hidup produk dan model evaluasi produk baru. Terakhir, subsistem tempat. Pengambilan keputusan terhadap penentuan tempat yang sesuai dengan pelemparan produk yang dihasilkan sangat menentukan tingkat penjualan produk. Untuk itu, posisi subsistem ini sangat vital dalam keberadaannya. Next. Konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, konsep pemasaran sosial, dan yang terakhir konsep pemasaran global. Next. Berikutnya ada segmentasi pasar. Next. Dasar-dasar dalam penetapan segmentasi pasar. Segmentasi pasar terbagi menjadi 2, yaitu segmentasi pasar pada konsumen dan segmentasi pasar pada industri. Segmentasi pasar pada konsumen terbagi menjadi 4, yaitu variabel geografis, variabel demografi, variabel psikologis, variabel perilaku pembeli. Segmentasi pasar pada pasar industri terbagi menjadi 2. Yang pertama, menetapkan segmentasi makro. Yang kedua, sikap terhadap penjual. Syarat segmentasi pasar ada 5. Yang pertama dapat diukur, yang kedua dapat dicapai, yang ketiga cukup besar atau cukup menguntungkan, yang keempat dapat dibedakan, yang kelima dapat dilaksanakan. Tingkat segmentasi pasar. Tingkat segmentasi pasar terdiri menjadi 4. Yang pertama, pemasaran massal. Pemasaran massal adalah pemasaran yang berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama keseluruhan konsumen. Yang kedua, ada pemasaran segmen. Pemasaran segmen menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Yang ketiga,
ada pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk atau marketing niche berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Yang keempat, ada pemasaran mikro. Pemasaran mikro adalah praktek penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. Termasuk dalam pemasaran mikro adalah pemasaran lokasi dan pemasaran individu. Selanjutnya ada manfaat segmentasi pasar. Manfaat segmentasi pasar ada 3. Yang pertama, penjual dan produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pemasaran. Yang kedua, ada penjual atau produsen dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respon pemasaran yang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan anggarannya secara lebih tepat pada berbagai segmen. Yang ketiga, penjual atau produsen dapat mengatur produksi lebih baik dan daya tarik pemasarannya. Baiklah, berikutnya perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini merupakan tindakan-tindakan individu yang melibatkan pembelian, penggunaan barang dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut sebagai pengalaman dengan produk pelayanan dari sumber lainnya. Lanjut, proses pengambilan keputusan pembeli terhadap produk baru. Sebuah produk baru adalah barang dan jasa atau ide yang dianggap baru oleh pembeli potensial. Terkadang produk yang beredar di pasaran telah lama ada. Di sini konsumen dapat membuat keputusan untuk menerima atau mengadopsinya. Tahap proses adopsi. Yang pertama ada sadar. Konsumen menjadi sadar akan adanya produk baru. Kedua, tertarik. Konsumen akan menjadi tertarik untuk mencari informasi mengenai produk baru. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi konsumen harus mempertimbangkan apakah produk baru tersebut masuk akal atau tidak untuk dikonsumsi. Keempat, mencoba. Konsumen mencoba produk baru tersebut dalam skala kecil untuk meningkatkan perkiraan nilai produk tersebut. Kelima, adopsi. Konsumen memutuskan secara penuh menggunakan produk tersebut. Oke, berikutnya tahap-tahap proses membeli. Pengenalan kebutuhan atau masalah. Di sini orang yang akan memasarkan produk meneliti apa yang dibutuhkan, apa yang menyebabkan semua itu muncul dan mengapa seseorang membutuhkan sesuatu. Pencarian informasi. Sumber informasi konsumen terbagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama sumber pribadi, sumber niaga, sumber umum, dan sumber pengalaman. Baiklah, sekian dari pembahasan kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh presenter, maka dapat diambil kesimpulan. Kesimpulannya, sistem informasi pemasaran adalah suatu kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan terdistribusi informasi dan penentuan barang, jasa, dan gagasan. Itulah presentasi kami hari ini.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.